Selamat pagi teman-teman, semangat pagi. Hari ini saya ada di Pantai Saba, yaitu salah satu pantai di Bali yang berpasir hitam, namun sangat digemari oleh orang lokal. Dan yang menarik dari pantai ini adalah mereka punya hamparan rumput yang cukup luas, dengan banyak sapi ya di belakang saya, menjadi angle yang bagus buat pre-wedding. Pagi ini saya akan membahas tentang isu utama, yaitu perang saudara di Sudan dan juga hubungannya dengan Papua dan Timur Timur serta wilayah Indonesia lainnya. Hal yang saya soroti adalah Sudan ini memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu sama-sama negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga logam. Sudan ini mendapatkan kutukan karena dengan kekayaan sumber daya alam yang besar tersebut justru sudah menimbulkan banyak konflik dan perang saudara bertahun-tahun. Kita tahu pada tahun 2011 negara Sudan pecah menjadi dua negara, yaitu Republik Sudan dan juga Sudan Selatan. Nah, saat ini kembali terjadi perang saudara di Sudan yang melibatkan dua kelompok jenderal. Yang satu adalah jenderal militer dan yang lain adalah jenderal yang mempunyai pasukan besar paramiliter. Jadi ini antara pasukan cadangan dengan pasukan militer utama di negara tersebut dengan kepentingan yang berbeda. Apa korelasi dan hubungannya dengan Indonesia adalah bahwa banyak sekali negara-negara berkembang dengan sumber daya alam besar harus menghadapi konflik-konflik horizontal yang pada dasarnya merupakan salah satu tools atau cara yang sering digunakan oleh negara-negara maju maupun perusahaan multinasional untuk melakukan destabilisasi, kemudian memecah-mecah suatu negara yang besar menjadi negara-negara kecil yang jauh lebih mudah ditaklukkan sehingga mereka bisa mengeksplorasi sumber daya alamnya. Jadi Indonesia pun sebenarnya punya risiko yang sama, karena kita tahu kita punya banyak nikel di Sulawesi, kita punya banyak batu bara di Kalimantan, kita punya banyak tambang emas di Papua, kita punya tambang bijih dan sebagainya lewat PT Newmont di Nusa Tenggara, dan masih banyak lainnya. Kita bersyukur bahwa Indonesia ini sangat kuat. Setidaknya sampai saat ini kita masih menjadi satu negara yang utuh ya. Saya tidak hitung kita kehilangan Timur Timur, karena pada dasarnya Timur Timur itu bukan bagian Indonesia kalau kita melihat sejarah kolonial. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah perang saudara di Sudan itu tidaklah sederhana antara satu pihak dan pihak lain. Ada banyak yang berkepentingan di Sudan agar negara tersebut bisa mereka kuasai, agar sumber daya alam, tambang dan sebagainya bisa mereka eksplorasi dengan biaya yang murah tentunya. Nah, di sini biasanya adalah strateginya kebanyakan negara-negara barat ya. Meskipun juga negara lain juga yang punya kepentingan ikut masuk, misalnya seperti Rusia. Tetapi strategi umum dari negara-negara barat untuk menaklukkan negara berkembang ketika pemerintahan yang sah dari negara tersebut tidak mau bekerja sama dengan mereka adalah, yang pertama, mereka biasanya akan memanfaatkan pihak-pihak yang bertikai. Mereka akan memetakan pihak-pihak yang bertikai dan juga titik-titik panas, hotspot di masing-masing negara. Misalnya kalau di Indonesia dulu hotspotnya ada di Poso, ada di Ambon dan sebagainya. Kemudian mereka akan menyebarluaskan propaganda, biasanya melalui media, baik itu media lokal ataupun media internasional, dan mereka juga akan melakukan infiltrasi informasi melalui NGO atau LSM lokal di negara tersebut. Kita lihat misalnya ketika Presiden Jokowi mengambil alih Freeport, banyak sekali juga pihak-pihak internal Indonesia yang justru memberikan statement negatif tentang tindakan tersebut. Itu adalah contoh beberapa LSM yang mungkin ya punya kepentingan dengan yang berbeda dengan negara-negara maju.
Kemudian begitu pemerintah melakukan satu tindakan apapun, respon dari pihak-pihak tertentu juga muncul. Nah, begitu juga kasus di Papua saat ini, kita tahu bahwa itu tidak berdiri sendiri. KKB tidak berdiri sendiri. Ada kepentingan besar Freeport di sana yang kita tidak tahu bagaimana kondisi internalnya, bagaimana korelasi polisi dari atau kebijakan dari pemerintah di sana. Yang pasti hal itu adalah menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak, sehingga terjadilah tiba-tiba KKB melakukan tindakan, kemudian dan sebagainya. Jadi saya di sini ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa ketika negara kita kaya akan mineral, risiko yang kita hadapi juga besar. Mungkin tidak terhitung jumlahnya negara-negara maju yang ingin memecah belah Indonesia, bukan karena demokrasi hanyalah cover, tapi yang ingin mereka lakukan pada dasarnya adalah bagaimana kalau sebuah negara sudah terkotak-kotak atau terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, akan mudah untuk ditaklukkan. Karena militernya akan terbagi, kepentingannya akan terbagi, sehingga kepentingan pihak luar akan mudah masuk ke negara-negara yang telah menjadi lebih kecil. Kita lihat Rusia misalkan, dulu Uni Soviet begitu besar, kemudian bubar menjadi banyak negara kecil dengan pengecualian Rusia, dan semua negara tersebut sekarang dianeksasi oleh Amerika Serikat melalui NATO untuk mengepung Rusia. Kemudian kita lihat misalkan negara sebesar Yugoslavia dulu, sekarang harus pecah menjadi Bosnia, Kroasia, dan sebagainya. Nah, di sini saya harap sebenarnya bangsa Indonesia mendukung setiap kebijakan yang bertujuan baik untuk Indonesia. Jangan sampai hanya karena mineral, sumber daya alam, dan kepentingan politik sesaat memberikan sebuah risiko besar disintegrasi bangsa. Saya sangat yakin bahwa bangsa Indonesia secara keseluruhan sangat lebih suka bersatu sebagai sebuah negara, karena kita akan jauh lebih kuat dan lebih sulit untuk dipecah belah oleh bangsa lain. Jadi itu saya sampaikan hari ini referensi bahwa apa yang terjadi di Sudan Timur, di Sudan, perang saudara, itu juga bisa saja terjadi di Indonesia, andai kata bangsa kita tidak kuat, TNI kita tidak kuat, dan diplomasi internasional kita tidak kuat. Baik, mudah-mudahan informasi ini memberikan referensi yang baik buat teman-teman, dan terima kasih. Selamat pagi.